Historical Jesus versus historical Muhammad. Rabjono. Rabjono kan udah kasih ke lu. Terus itu apa namanya, Pak John? Aku pengen tahu kenapa Zuma kita tantang debat dalam bahasa Arab dengan Brother Ahmed nggak berani? Ntar dulu, gua pengumuman belum kelar juga. Ih, nenek. Nanti Pak John Timothy tolong sampaikan sama mereka. Kami membutuhkan 5 orang scholars Islam, bidang histori, bidang sejarah, ya, yang bersedia menjawab. Enggak, kita udah ada tempat, kita udah ada tempat di Leiden, Bu. Tempatnya di Leiden. Jauh amat, gue kan kagak bisa keluar, Cong. Leiden Belanda ya? Dari Leiden Belanda ya? Iya, Universitas Leiden. Oke. Ya, jadi Terus? kita butuh 5 orang scholars Islam. Ini scholars ya, saya nggak mau tukang ojek kayak Dani ya. Hitungan scholars itu minimal mesti stratanya di atas doktor. Jadi dokter Desmi, dokter Daniel Brubaker. Kita minta yang dokter, yang sekelas dokter yang punya, misalnya Munim Siri, boleh. Ya, tapi nggak bakal dipakai Munif Siri. Lu percaya sama gua? Mereka nggak bakal pakai Munif Siri. Serius. Jangan yang kelasnya Malah menghancurkan. Ahmad Kainama ya, yang nggak jelas sekolahnya di Haifa mana tuh, pinggiran Gaza kali ya. Jangan yang Nggak gitu. usah, dia mah nggak usah. Kalau ada orang yang bilang anjing gila itu binatang melata, itu pasti gila dia. Kita butuh 5 orang sarjana Islam bidang sejarah, minimal gelarnya adalah doktor. Ya, ini Dokter Ahmad Jalad itu udah oke. Cuma gue sih nggak yakin dia dipakai sama Islam. Kenapa? Karena materi dia justru menghancurkan Islam itu sendiri. Iya, misalnya penemuan inskripsi mengenai Bismillah itu kan, itu yang di tahun 690-an itu baru ditemukan, sisanya nggak pernah ketemu. Itu materi untuk menghancurkan Islam sendiri justru, padahal dia sendiri Islam. Gitu. Jadi kita butuh 5 scholars sarjana Islam. Gelar minimal itu doktor, bukan dokter. Gitu. Ya, jadi saya nama dokter Gigi Karisa Grani lagi nanti. Aduh, kan bidang sejarah. Di seluruh dunia, alhamdulillah kamilah yang menurunkannya, kamilah menjaganya tidak berubah. Ya jangan yang kayak Karisa Grani ya, dokter gigi jadi dokter ustaz. Jadi kita akan mengadakan debat offline ya, 5 versus 5. Jadi gue nanti minta sama Ibu Lindsay untuk memakai 16 channel YouTube. Siapa? Dr. Desmi, siapa lagi? Dan Gibson, Daniel Alan Brubaker. Iya, itu. Sama gua. Gard, gini aja Gard, kamu WhatsApp ke aku aja. Jadi aku bisa nama-namanya siapa aja, kan nggak apal dong. Nanti aku umumin deh. Dr. Muhammad Al-Fadi. Iya, Mutadin Arab Saudi. Dr. Muhammad Al-Fadi. Nanti kamu japri aja sih, Gard. Japri aja nama-namanya. Bukan nggak mau japri, gua kesel sama lu, tau nggak? Kenapa? Gua japri di mana, lunya online di mana? Enggak, gua kan japri ke sono. Ada WhatsApp. Lu nggak jawab, Kan lagi channelnya, aduh. Karena sering di ban kan. WhatsApp aja, WhatsApp. WhatsApp kan ada nomorku kan. Di WhatsApp aja, jadi masih dipakai. Masih dong. Terakhir gue lihat aja centang 1 yang terakhir. Yang nomor Australia bukan? Gat yang nomor Siapa? Australia. Nomor Australia yang aku. Enggak, nomor Indo. Bukan. Ntar aku DM deh, aku DM kamu ke ini ya, ke sang penggugat yang ngomong ini ya. Aku DM nomornya, aku DM. Enggak. Jadi nanti aku umumin. Yang akun host tuh.
Ya, Oke. ya nanti itu tantangannya ya. Tapi Islam nggak ada orang api kelasnya nggak ada yang dokter, kelasnya pesantren, gimana sih lu? Nggak. API itu asosiasi PA Islam Indonesia ya. Iya, kelulusannya aja pesantren. Kalau nggak cuma ngomong sorot panjang pendek. Ntar debat udah sampai ke Leiden nih, udah sampai ke Belanda tiba-tiba begini. Coba Dr. J. Smith bacakan Al-Fatihah panjang pendeknya nahu sorofnya. Begitu dia punya debat. Ya itu dia. Mereka nggak ada lulusan dokter, orang lulusannya satpam BRI, gimana sih lu? Diajak debat kita kan sana cuma nyarinya, baca nahu sorof, malah nanti dibacain. Kita kan nyarinya. Hirohim, ya malah debatnya begitu. Saya kagak bisa mereka. Gitu ya Pak John ya. Nanti sampaikan lisan dulu aja deh. Sampaikan Kalau dari lisan Indonesia sama susah mereka. kalau gue bilang. Pertama Ya mereka itu nanti kan pasti banyak penontonnya tuh. Iya, pertama mereka Kita siarkan internasional Pak. Iya. Timothy, kita siarkan internasional. Berarti dari Amerika, dari Saudi sendiri pun nanti kita ada channel. Kita ada channel. Apa di sendiri kan punya channel di Saudi. Yang lu tantang itu Yusuf PA, si Zulkifli, bahasa Inggris aja patah-patah. Gimana kelas internasional? Mereka aja nggak ada yang gelarnya dokter. Iya, justru kan makanya dicari gelar dokter, Ibu Sophie. Iya, si Zombrek gelarnya pesantren. Dengar. Juma itu cuma bisa bantu di situ ngangkat koper. Itu paling mentok dong. Gelarnya apa? Lulusan pesantren. Ya. Itu dia. Kita nyari yang gelarnya Di dokter. sana malah yang bahas, udah kita bahas aja Qurratul Uyun. Ya, malu-maluin Indonesia dong. Ya, jadi itu ya Pak Etienne, tolong sampaikan sama mereka. Ada tantangan dari internasional revisionis, kaum revisionis ya tepatnya ya. Jadi 5 versus 5. Kalau yang di Jerman boleh, di Jerman gimana aja. Indonesia nggak ada. Kita punya satu cadangan lagi. Orangnya namanya Dr. Stephen J. Shoemaker. Ring a bell, Ibu Sophie? Ya, The Source of Quran. Creating the Quran. Ya, Creating the Quran. Itu bukunya. Iya, Stephen J. Shoemaker. Ya kita punya satu cadangan namanya Dr. Stephen J. Shoemaker. Tapi kayak gitu-gitu Ya, di kita Indonesia tuh kurang. Paling kita hanya bisa mengedukasi aja. Kenapa? Karena Indonesia tuh pendidikannya nggak nyampe dia kayak gitu-gitu sejarah. Iya jujur ngomong ya. Kalau misalkan berharap banyak. Kalau misalkan kalau tidak topiknya bukan sejarah bagaimana? Sejarah itu memang Kita udah siapin untuk historical. Kita siapin untuk historical ya mintanya ya. Tapi lu ya kayak nama tuh udah jauh-jauh ke Leiden. Apa buktinya sudah salib? Buktinya adalah tidak ada bukti. Ya ilah. Kalau gue jadi pendeta Sasori, gue akan tunjukkan gini. Ada surat tertulis dari Pilatus yang namanya Akta Pilatus. Ya, jadi di situ si Pilatus itu menulis ke beberapa pemimpin, ya, termasuk Herodes, ya toh. Kemudian ke Tiberias, Kekaisaran Tiberias. Nah, dia nggak pakai menulis bukti itu. semua tentang Yesus. Dia pakai bahan Alkitab kalau nggak salah Pak Isra Soro. Purely Padahal harusnya gini. Iya, dia nggak pakai eksternal, kayaknya internal evidence. Iya, betul. Jadi seharusnya itu yang dipakai adalah external evidence. Ya makanya kalau kita ngomong Muslim. Iya, oke Bu, oke. Kamu masih mau live atau gimana nih? Masih. Slow Ya aja. udah. Aku turun dulu, nanti aku ganti HP. Mau kemana Bu Sofi? Mau ke gereja. Ke gereja. Mau ke gereja, iya. Dia masih hari Minggu. Oke. Ya Bu. Nitip doa ya. Iya. Tenang, gue doain biar cepat. Tolong. Kawin. Tolong titip doa supaya yang Apple user ini nggak bekarat. BB 40.
Oke, Yang bye. udah pakai copot, Ya. coba karet lalu. Tuhan berkati Bu Sofi. Iya, Tuhan berkati. Ya, shalom. Gitu, Pak John ya. Jadi kita butuh orang yang Oke. gelarnya doktor ke atas bidang sejarah. Bidang Ya. sejarah ya, historical gitu. Udah gitu aja sebenarnya. Ya pokoknya dokter atau PhD atau S3 lah ya minimal. Iya, minimal itu. Ya, jadi skalanya internasional. Siapa dokter yang dari Islam tuh yang gelarnya PhD, dokter apa semua yang dari internasional. Mau orang Indonesia ke, orang Jerman ke, boleh. Orang Arab Saudi sendiri pun boleh. Gitu Pak. Soalnya tantangan ini kan udah 1 Oke. tahun lebih sebenarnya. Oke, aku umumin lah nanti di sana ya. Memang aku ada Ya. waktu 5 menit sih. Aku paling ngomong apa sih? Paling ngomong ya itu pengumuman dari kamu deh. Gitu ya. Ya, jadi aku lanjutin ya, Gat ya. Siap. Silakan. Iya, jadi yang dari pihak Islamnya ini kelas TikTok lah, karena diajakin ke Zoom mereka tidak mau. Dari Islamnya tuh Dio dan Zuma. Cuma saya ragu apakah dengan si Ki Ahmad yang maju nih Zuma berani gitu loh. Beranikah gitu loh. Sebab yang saya tahu si Dio ini kemarin juga sempat dipentungin ya sama teman-teman gitu loh, banyak tidak bisa menjawab gitu loh, tapi ya nggak apa-apa lah karena kita butuh diskusi ini. Dengan diskusi ini kebenaran tuh makin disuarakan gitu loh, bahwa mereka memang ajarannya ajaran pagan gitu loh. Jadi diharapkan dengan diskusi ini kalau memang berkelanjutan diharapkan banyak yang lock out ya teman-teman. Doakan teman-teman supaya ini tetap berlanjut dan kita akan panen gitu loh ya, panen lock out ya, orang-orang yang lock out. Nah dari kekristenannya itu yang maju tuh Ki Ahmad dengan Erben. Ki Ahmad sebagai striker, Erben sebagai defendernya. Ya diharapkan bergulir terus. Karena ini atas permintaan dia, ngotot minta di roomnya dia. Oke lah, daripada nggak ada diskusi, saya ladenin juga nih. Dan mereka udah siap semua. Tetapi pokoknya kalau misalkan kecurangan segala macam, ya saya akan komandakan turun semua Kristen. Tidak fair play permainan ini. Gitu loh. Tetapi kalau misalkan berjalan dengan baik, ya dia seperti itu aja, Gat. Makasih, Gat. Oke. Nanti aku japri kamu ya. Siap. Iya. Pakai yang akun host Pak ya, akun host. Iya, siap. Nanti aku. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak John. Ya, ada lagi Pak John? Shalom. Nggak ada. Oke, kita Shalom, lihat ya, shalom. ini ada tamu. Ini kayaknya tadi ada tamu satu sih. Apa ini? Untuk makan malam lah, saya santap untuk malam. Nah dulu. Banyak. Kenapa dia nggak mau naik nih? Siapa itu? Shalom Bang SP. Shalom Kak Boru. Mohon maaf. Ini saya nih tidak mencret ganti akun. Akun saya udah di ban semua sama tim Bani Report. Oh, biasa itu. Aku ketinggalan berita nih kayaknya. Hmm? Ini bener nih Bang CP mau debat sama Juma ya? Bukan. Loh. Kiamat Oh, si sama Kiamat. Erben. Iya, versus Duma. Tadi si Metra tadi bilang katanya Metra Alfandi katanya Bang CP. Di roomnya Sebenarnya gini ya, kalau kita mau debat fair, data harus ditampilkan utuh maksudnya. Nah, Kenapa? itu. Karena gue perhatikan ya, seperti contoh si Ardiansyah, ketika dia ngomongin soal apa ya, manuskrip yang dari Katolik itu,
dari website Katolik. Itu dia nggak baca total loh. Iya benar Bang. Padahal Katolik merespon atas tuduhan mengenai Alkitab. Dan Fitnah, responnya itu justru di paling bawah. Ya sebentar Bang Muhammad, sebentar. Justru jawabannya itu ada di paling bawahnya. Bahwa ada begini, itu di paling bawah. Sebagai bukti sanggahan atas pernyataan si Ardiansyah. Si Ardiansyah cuma ngambil bagian atasnya. Bagian tuduhannya yang diambil. Nah ini, orang-orang seperti ini. Itu harus diwaspadai. Makanya saya bilang, jangan percaya Islam. Ya. Islam itu penipu. Penipu mereka. Gitu Pak John. Diperhatikan Pak John Ya, ketika siap. mereka berdebat. Perhatikan Oh, iya, juga iya. data yang ditampilin. Jadi ya kalau data ditampilkan, timer di stop dulu, harus ditampilkan utuh gitu loh, jelas itu. Iya. Iya, si Ardiansyah itu licik. Kores juga sama, super licik berdua. Nah, kalau Juma mah nggak usah lah. Dia buka data juga data dari mulutnya itu. Mana yang data? Bang SP. Baik. Kemarin juga begitu si Ardiansyah, dia tunjukkan website Katolik. Di dalam website Katolik itu dibilang bahwa Lukas dan Markus itu nggak bisa dipastikan bahwa dia penulis kitab Injil Lukas dan Markus. Ternyata dia ambil hanya paragraf pertama, di bawahnya dijelaskan semua Bang, tahunnya, penulisannya, gaya penulisannya. Makanya benar tadi kata Bang SP, itu fitnah itu kalau mereka buat seperti itu. Hati-hati juga. Ya memang. Nah. Oh feedback ya. Oke, kalau saya itu menampilkan data ya. Konteks data saya itu adalah konteks pertanyaan. Pasti konteks gue itu selalu pasti pertanyaan. Nah itu yang paling bikin mereka mati di situ. Kalau konteks pertanyaan bingung. Kenapa? Karena data yang ada, yang dari mereka sendiri, kita pertanyakan data itu. Bukan kita nuduh dulu baru tampilin data pertanyaan. Salah, yang terbalik. Kalau saya nggak begitu orangnya. Gitu ya. Parahnya lagi, Bang SP, parahnya lagi. Ada kemarin cerita siapa itu ya kan? Aku juga sempat lihat data yang ditunjukkan data WordPress. Astaga naga. Iya, memang begitu. Memang begitu mereka. Data dan itu pun salah. Dia bilang ada Injil Maria, ada Injil rusak lah. Ya iya. Ya seperti biasa lah itu. Apapun legal, termasuk artikel yang abad 21 pun disikat juga sama mereka. Oke Pak John, ini kan kita mau, saya sih nggak rungkatin enggak. Kita setel lagu sampai besok pagi gitu. Nah nanti besok pagi saya bangun. Bang SP, besok jam berapa debatnya? Enggak tahu sih, Jam si 8. Bang John yang atur. Jam 8 Jam 8 WIB. Jam 8 WIB di Komalnya ini dia nih orangnya nih. Metra Avandi. Si Metra Avandi ya? Iya. Itu dari kita Kristen siapa Bang? Bang Juan? Yang maju Ki Ahmad dengan RBN. Oh ya RBN, oke. Ki Ahmad RBN udah bagus juga Pak itu. Dari mereka? Siapa tadi tuh ya, aku lupa jadi namanya tuh, si Zuma Sama Dio. Dio. Iya. Formatnya gimana Bang? Kenapa? Ya nanti Forwardnya lah gimana? pas debat forward. Kalau formatnya Debat sih share. biasa. Oh biasa. Formatnya Pakai sih timer biasa juga? yang di udah
Iya, jadi 1 jam Islam bertanya atau 1 jam Kristen bertanya kemudian dibalik. Nah, bertanya itu waktunya 2 menit, maksimum 2 pertanyaan. Menjawab itu 5 menit, maksimum 5 menit. Tetapi kalau untuk menjawab, kalau belum selesai bisa dimintakan tambahan waktu. Dan ketika menjawab atau bertanya harus menunjukkan dalilnya. Dalilnya di mana harus itu. Kalau memang tidak jelas pertanyaan itu minta ditampilkan aja datanya. Dan ketika data ditampilkan, timer di stop. Dan timer harus, ya tolong teman-teman ya, kalau timer tidak jelas, kadang-kadang aku kan perhatikannya banyak sekali gitu loh ya. Kalau timer tidak jelas seolah ditutupi gitu loh, tolong diberitahu aja, di typing aja di bawah. Karena kebiasaan mereka kadang-kadang nih yang kita takutkan diumpetin timernya gitu loh. Jadi tahu-tahu direset atau gimana, akhirnya kan tidak sampai. Itu kan pernah kejadian di Zoom itu, aku sering kejadian kayak gitu di Zoom. Jadi betul. hati-hati ini, kita nggak mau dinakalin seperti demikian gitu loh. Jadi aturan mainnya ketat, kemudian yang bikin rusuh peringatan pertama, kedua, ketiga, tendangan jabuang. Bang John, Ya, izin Bang, kalau bisa juga ketika pihak Muslim menyampaikan data, mereka harus membuka Al-Quran dan data-data Islam yang pernah ada. Jangan pula ketika mereka membuka data, yang mereka buka data Kristen, Alkitab. oh iya, Kacau, kan? itu udah jelas itu. Karena yang terjadi selama ini kan mereka sering membuka Alkitab. Enggak, ini diskusi itu kok. Kalau memang bertanya ya harus dari sumber Alkitab dong. Tapi Ya, ketika kalau dari pihak menjawab, Kristen. Kalau bertanya Kalau dari pihak Islam. kalau mereka bertanya, mereka harus pakai sumber dari Alkitab, nggak boleh dari Ya, yang oke, lain. boleh. Kalau menjawab? Kalau menjawab ya harus dari sumbernya mereka lah. Nah, benar Bang. Karena Jadi yang kayak dibolehkan, data yang dibolehkan tuh pertama Al-Quran, hadis, asbabun nuzul, tafsir, sirah, dan minimal sekali Wikipedia yang terverifikasi. Ya, betul Bang. Jangan kayak kata Bang CP tadi pagi kan, mereka kalau buka data yang dibuka Alkitab, setelah mereka buka Alkitab, data yang mereka buka itu mereka pelintir, mereka ubah. Ya kita nggak mau dong kayak gitu kan Bang. Iya, jadi gini, ketika misalkan dia membuka data ingin bertanya ya, nah itu ditunjukkan di mana tulisan itu berada di dalam teks tersebut gitu loh yang dipertanyakan. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Dan kalau menjawab pun juga dibacakan teks yang tersebut itu gitu loh. Betul Bang. Betul. Ditampilkan. Tapi aku yakin Bang, besok di dalam debat itu mereka tidak akan pernah memakai Qur'annya dan dalil-dalil atau dokumen-dokumen Islam yang pernah ada. Ya. Saya nggak. Tapi yang pasti sih yang ditakutkan tuh terutama hadis ya. Hadis sohe kemudian didoifkan. Ini pernah terjadi soalnya. Hadis itu sohe, tetapi dia mengatakan itu doif. Nah ini yang berat. Kemudian tafsirnya seperti demikian, mereka menafsirkannya yang lain, karangan sendiri. Nah ini yang perlu diwaspadai seperti demikian. Kalau dia menampilkan tafsir sesuai dengan mana, keluarkan bukunya, datanya ditampilkan.
Itu kira-kira sih teman-teman. Ya doain aja deh, minta doanya supaya berjalan fair play, mereka tuh bisa jujur dan berjalan dengan baik gitu loh. Moderatornya dari pihak kita Kristen siapa bang? Syair berdarah. Oke, mantap, 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 mantap. Ya kita Dari pihak tampilkan yang terbaik-terbaik. Blender. Wih, kok si Blender pula? Aduh, rusuh lah itu nanti bang. Ya rusuh tendang saja, nggak usah pusing-pusing. Komalnya komal siapa bang? Ini orang ini nih. Si Metro Alfandi nih. Iya. Nah, perlu kita doakan si kawan ini supaya dia bisa bertindak netral dan adil. Ya diharapkan seperti demikian, dan ini terutama berkelanjutan gitu loh. Diharapkan 1 minggu sekali sih atau 2 minggu sekali gitu loh. Tapi apakah mereka berani, pertanyaannya itu, dan bisa berjalan lancar? Izin bang, biar kalau bisa kita semua besok merekod. Oh bebas kok, nggak apa-apa kok. Kalau kita Dan ini nanti akan disiarkan kok langsung. ya Sama sang penggugat mau disiarkan langsung di mana di 16 YouTube. 16 YouTube. Iya, mungkin Ki Ahmad juga akan menyiarkan, kemudian Erben juga akan menyiarkan di YouTube juga. Mantap, Jadi di TikTok tapi nanti di relay ke YouTube sehingga ada bukti gitu loh. mantap bang. Jadi ketahuan nanti siapa yang pecundang, siapa yang apologet sejati. Ya pasti mereka yang jadi pecundang lah, gimana sih? Sudah dipastikan kok. Setuju bang. Temanya ada bang? Nah tuh, Why Not Petra juga mau nyiarkan tuh. Siap. Temanya apa bang? Tema nanti tergantung peserta ya. Oh, gak ditentukan bang. Kalau tema tuh baiknya peserta yang menentukan, kan karena mereka yang ingin bertarung toh. Oh iya, siap bang, siap. Oh berarti belum ada briefing bang masalah tema ya bang? Briefing belum ada ya. Belum ya. Hei, seru. Gak sabar. Pengen ya ini Samira, sebenarnya kita juga pengennya timer dari kita. Cuma kan ini room mereka, jadi mereka yang menentukan. Tetapi makanya dibantu teman-teman, diawasi timernya. Kalau timernya bergerak-gerak, protes, harus standby timernya. Ini tidak percaya nama bocil boleh dinikahi. Ya memang boleh, itu ketentuan dari Allahnya kok. Anisa At-Talaq ayat 4 itu.